Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kindi, mandiri dan bersahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Allah masih memudahkan kita untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Allah masih memberikan kita iman. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadikan beliau sebagai satu-satunya idola kita dan menjadikan sunnah beliau sebagai keseharian kita. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Al-Kindi? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ustazah selalu mendoakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun ayah, bunda, dan keluarga. Amin. Gimana nih anak-anak sholatnya? Apakah di rumah selalu terjaga? Sholat duha. Apakah setiap pagi sudah sholat duha? Kalau sudah, Ustazah ucapkan barakallah. Tapi bagi anak-anak yang masih tertinggal sholat duhanya, yang belum melengkapi sholat duhanya, silakan dilengkapi sholat duhanya. Kemudian bagaimana dengan sholat 5 waktunya? Apakah anak-anak selalu sholat 5 waktu? Sebisa mungkin anak-anak ketika waktu azan terdengar, maka diusahakan segera ambil air wudhu kemudian bersolat. Karena ketika kita sudah mendengar azan kemudian kita menunda-nunda, kita lama-lama akan lupa, akhirnya kita tidak sholat. Karena itu salah satu kiat supaya anak-anak bisa sholat tepat waktu dan 5 waktu adalah ketika mendengar azan, anak-anak langsung bersegera untuk sholat. Nah, itu salah satu kiatnya. Nah, anak-anak, kenapa Ustazah bertanya seperti itu? Karena sholat itu adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Iya, yang kedua. Karena itu kita harus berusaha untuk bisa menjalankan sholat. Karena anak-anak, sholat itu adalah amalan yang pertama kali ditimbang ketika di akhirat nanti. Itu pentingnya ketika sholat, ya. Semangat! Nah, Ustazah akan menyampaikan keutamaan untuk menjalankan sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu itu sangat penting, nak. Maka itu kita harus terbiasa untuk menjalankan sholat 5 waktu dan membiasakan untuk sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ada kiat-kiatnya. Karena itu kita coba melaksanakan kiatnya. Mudah-mudahan kalau kita sudah mencoba, Allah memudahkan hingga kita terbiasa untuk sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, keutamaan ini yang pertama adalah sholat 5 waktu itu bisa mengingat Allah. Jadi kalau kita sholat itu ada baca-bacaan sholat. Kalau kita baca artinya, nak, misalnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, kemudian gerakan-gerakan sholat itu kan ada bacaannya. Kalau kita baca artinya itu Masya Allah, semuanya mengingat Allah, semuanya mengingatkan kebesaran Allah. Semua sangat indah kalau kita baca artinya. Karena itu dengan sholat kita akan mengingat Allah. Dalam sehari kita hanya diminta untuk sholat wajib 5 kali dan sholat sunnah banyak ya. Hanya saja anak-anak dibiasakan untuk sholat sunnah duha 1 kali. Jadi dalam sehari 6 kali. 6 kali kita mengingat Allah. Dengan begitu, kalau kita sering mengingat Allah, maka kita akan mencintai Allah dan Allah pun akan cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, menjadi penolong. Jadi sholat ini sebagai penolong kita di akhirat nanti. Hingga ketika di akhirat tidak ada seorang pun yang akan menolong kita, maka sholat inilah yang akan menjadi penolong kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, nak, bukan hanya di akhirat saja, sholat pun bisa membantu kita di dunia. Dengan kita sholat dan sabar, segala aktivitas yang kita lakukan akan Allah bantu. Kemudian apapun hajat atau keinginan yang kita inginkan, kita doakan kepada Allah, nanti akan Allah kabulkan dengan sholat dan sabar. Jadi anak-anak, Masya Allah ya keutamaannya. Dengan kita sholat 5 waktu, sholat itu menjadi penolong kita. Begitupun di akhirat, dia yang akan memberikan timbangan berat untuk kita. Asal kita benar-benar sholat 5 waktu, khusyuk. Walaupun memang kadang-kadang ya, nak, kita tuh sholatnya kurang khusyuk, tapi
kita coba husu kembali. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan kita sholat, kita akan sering mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat dengan Allah, akhirnya kita malu untuk berbuat dosa, karena kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat perbuatan kita, hingga kita menghindari perbuatan dosa. Begitu ya. Kemudian yang keempat, penghapus dosa. Jadi kalau kita berwudu saja, saat kita berwudu, itu dosa kita yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di mulut, itu semuanya turun ke bawah. Jadi kalau bayangkan dalam sehari kita wudu 6 kali, sholat 5 waktu dan ditambah sholat duha, maka dosa-dosa kita tuh turun semua dan dihapus. Nah, dalam dalam sebuah hadis, surat Hud ayat 114, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa menghapuskan dosa kita. Dan Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosanya itu. Masya Allah ya, begitu baiknya Allah kepada kita. Selanjutnya yang kelima adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, dari mulai pagi kita bangun, kemudian sampai kita tidur kembali, coba hitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Kalau kita berpikir, kalau kita merenungi bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sholat itu adalah bentuk kita, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya nih, kalau anak-anak jalan-jalan jangan deh, kalau lagi masa pandemi nggak usah ya, lihat aja di berita banyak orang yang jatuh sakit. Harga tabung udara aja itu sangat mahal bayar mereka, tapi ternyata kita menghirup udara itu gratis, itu dari Allah, dan itu adalah salah satu nikmat. Mata kita kalau bisa dihitung berkedip berapa kali coba? Ribuan kali. Nih itu berapa kali? Ternyata bayangkan kalau mata kita ini nggak bisa ngedip, sakit dan itu adalah nikmat Allah, maka kita harus bersyukur. Kemudian yang keenam adalah amalan utama. Sholat itu adalah amalan utama yang harus kita lakukan. Makanya di dalam rukun Islam, sholat itu nomor 2. Jadi setelah bersyahadat kita sholat. Sholat itu itu yang akan menolong kita nanti di akhirat dengan sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka ibadah yang lainnya benar. Tapi kalau sholat kita salah, tidak benar, tidak sempurna, maka hancurlah semua amal-amal. Maka yang harus kita jaga sholat dulu ya, yang lainnya bisa menyusul. Jadi harus tetap menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, sholat itu menjadi cahaya kita di hari kiamat. Umat Rasulullah akan terlihat di akhirat nanti dengan wajah-wajahnya yang bercahaya. Kenapa mereka bercahaya? Karena mereka senantiasa berwudu. Jadi di padang mahsyar nanti bayangkan, padangnya luas, kemudian di sana akan banyak ribuan, ratusan, jutaan umat manusia, dari mulai umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah terakhir sampai kiamat. Dibangkitkan semuanya. Kemudian ternyata di hari kiamat itu umat Rasulullah itu akan terlihat bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena wudu dan sholatnya. Siapa di sini yang di akhirat mau bercahaya? Ustazah mau, anak-anak juga mau. Karena itu yuk kita jaga sholat kita 5 waktu. Semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, Ustazah yakin anak-anak bisa menjalankannya. Semangat ya anak-anak, niatkan semuanya karena Allah, biar Allah mudahkan ya. Nah, itu saja Sapa Pagi dari Ustazah Amel. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, anak-anak bisa melakukan dengan baik dan penuh semangat ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustazah mohon diri dulu. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sholat 5 waktu.